Shalom, selamat malam semuanya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pada malam hari ini kita bersama-sama di tempat ini. Kita datang ke tempat ini untuk kita bersama-sama di dalam ibadah praise and worship. Kita akan memuji, akan menyembah Tuhan. Dan kita harapkan gelombang pujian, gelombang penyembahan banyak tentara-tentaranya, prajurit-prajuritnya. Kita percaya di tempat ini kita adalah tentara-tentaranya Tuhan. Amin. Yang merasa tentaranya Tuhan, lambaikan tanganmu. Haleluya. Saya percaya kita semua tentaranya Tuhan. Army of God, ya. Tentara-tentaranya Tuhan, prajurit-prajuritnya Tuhan. Tuhan siapkan kita untuk dipakai menjadi alatnya untuk melakukan segala keinginan dan kehendak Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Kita harus siapkan ini semua Bapak Ibu, karena kita tahu bahwa Tuhan segera akan datang. Kita harus siap untuk menyelamatkan banyak jiwa-jiwa. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri semuanya. Saya undang untuk bangkit semua. Kita akan menyambut kehadiran Tuhan di tempat ini. Kita akan mendengarkan shofar terlebih dahulu. Haleluya Yesus. Ya, beri kemuliaan pada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, kami bersyukur Tuhan. Kami ada di tempat ini. Kami boleh ada di tempat ini. Memuji Engkau, menyembah Engkau, melulukan namamu, memasyurkan namamu Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Inilah Tuhan. Bapa, kami adalah tentara-tentaramu, prajurit-prajuritmu di akhir zaman ini Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau memunculkan setiap kami. Dan kami percaya Roh yang Kau berikan dalam hidup kami, Roh yang ada di dalam hidup kami, Roh yang lebih besar yang ada di dalam dunia ini. Roh itu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Roh Kudus bekerja, Roh Kudus menuntun kami, Roh Kudus membimbing kami, menjadikan kami tentara-tentaramu di akhir zaman ini. Kami percaya Bapa, semua roh teritorial, orang-orang kuat, roh kolon-kolon, kami ikat, kami tundukkan dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, malam hari ini di tempat ini kami merasakan gelombang pujian, suara pujian, gelombang penyembahan, suara penyembahan ada di tempat ini. Oh, open heaven terjadi, surga nyata di bumi di tempat ini. Kami percaya malaikat-malaikatmu Tuhan ada di tempat ini Tuhan, melayan setiap kami. Oh, setiap yang bernapas memuji Engkau, setiap yang bernapas menyembah Engkau, meninggikan namamu. Oh, haleluya, haleluya. Kami tarik turun hadirat-Mu ada di tempat ini. Oh, haleluya Yesus. Hati yang memuji Tuhan, hati yang menyembah Tuhan ada pada kami. Oh, kami percaya Tuhan, setiap roh intimidasi daripada si jahat, kuasanya kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus.
antusias, roh yang agresif ada pada kami Tuhan. Oh ratakorala, antusias memuji Engkau, antusias menyembah Engkau, agresif dalam menyembah Engkau Tuhan. Ada pada kami roh yang haus lapar akan Tuhan, roh yang haus lapar akan memuji, roh haus lapar akan menyembah. Ada pada kami malam hari ini, ada di tempat ini. Oh, kami mau memuji Engkau Tuhan. Oh, haleluya Yesus. Kami akan memuji Engkau bersama-sama malam hari ini. Oh, karena kami ada tentara-tentaramu yang Engkau pilih atas kami semua Bapa. Kami percaya Engkau memunculkan generasi-generasi penerobos, generasi-generasi yang baru, yang ilahi ada di tempat ini. Oh, haleluya. Oh, rabakaralabaya sandaralabalaba. Haleluya. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Haleluya Yesus. Gerakan tanganmu, buka tangan. Kita buka tangan ini, rentangkan tangan kita ini, tandanya kebebasan terjadi. Tangan kita tidak terbelenggu, hidup kita ini tidak terbelenggu, tapi kita sudah dibebaskan, kita sudah dilepaskan. Amin, amin. Saya percaya di tempat ini adalah prajurit-prajuritnya Tuhan. Di tempat ini adalah tentara-tentaranya Tuhan. Bukan lagi hidupmu mengasihi dirimu, tapi engkau akan maju bersama Tuhan, melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Mari kita akan nyanyikan lagu ini. Mari kita semua, mari kita semua, umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri di bangsa ini. Mari maju umat kebenaran. Mari kita semua, mari kita semua,
kemuliaan pada Tuhan. Beri sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Kita percaya di waktu kita serukan nama Yesus, musuh kita, si jahat, setan, iblis lari daripada kita. Amin. Musuh tentara-tentaranya Tuhan adalah iblis, roh-roh jahat. Yang kedua adalah musuh daripada tentara Tuhan, kedagingan. Kita akan kalahkan musuh kita. Amin. Bangkit serukan nama Yesus. Haleluya. Nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. oh, katakan dengan iman. Bangkit sukan nama Yesus. Yesus, Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. oh, nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Oh, haleluya. Tentara Tuhan semakin antusias malam hari. Amin. Kita harus lebih antusias, lebih agresif. Katakan bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Oh, kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Katakan Yesus, Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Oh, kita buat iblis. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Serukan Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Oh, nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh.
Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Irana Karabaya Shanda. Haleluya Yesus. Urata Karalabaya Shanda. Kami merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami merasakan cengkraman hadirat-Mu di tempat ini. Kami merasakan Tuhan, Roh-Mu bekerja di tempat ini. Roh Tuhan bekerja di tempat ini. Tuhan, biarkan hati kami selalu menyatu dengan hati-Mu Tuhan. Biarkan hati kami selalu terpaut dengan Engkau. Biarkan hati kami Tuhan tidak pernah menjauh dari-Mu. Tetapi hari demi hari hati kami selalu semakin mencintai Engkau. Hati kami selalu dekat dengan-Mu. Hati kami tidak mau menjauh daripada-Mu Tuhan. Tiada yang lain yang ku ingini, hanya di hadirat-Mu. Tak ingin aku tinggalkan lagi hati-Mu. Itu yang ku perlu. Tiada yang lain yang ku ingini, hanya di hadirat-Mu. Tak ingin aku tinggalkan lagi hati-Mu. Itu yang ku perlu. Tiada yang lain Tuhan. Oh, hati kami selalu memuji. Hati kami selalu menyembah-Mu Yesus. Oh Tuhan, Tuhan. Hati-Mu Yang tiada yang lain Jesus. ku ingin, hanya di hadirat-Mu. Tak ingin aku tinggalkan lagi hati-Mu. Itu yang ku Oh Tuhan, Tuhan, katakan bersama-sama. Katakan dengan kesungguhan hatimu malam hari ini. Dengan segenap jiwamu, dengan segenap rohmu. tak ingin aku tinggalkan lagi hati-Mu. Itu yang ku Oh, tiada yang lain Jesus. yang ku ingin, hanya di hadirat-Mu. Tak ingin aku tinggalkan lagi hati-Mu. Itu yang ku perlu. Tuhan, kami datang kepada-Mu. Datang kepadamu dengan seluruh kerinduan. seluruh kerinduan. Ku ingin di hadapan-Mu. Di hadap-Mu berteduh, Bersungguh bersungguh menyembah di kaki
datang kepadamu. Tuhan, ku datang kepadamu dengan seluruh kerinduan. Ku ingin di hadapmu berteduh, menyembah di kakimu. Tiada yang lain yang ku ingin, hanya di hadiratmu. Tak ingin aku tinggalkan lagi hatimu. Itu yang ku, Tiada yang lain Tuhan. tiada yang lain yang ku ingin, hanya di hadiratmu. Tak ingin aku tinggalkan lagi hatimu. Itu yang Oh, angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi, katakan tiada yang lain. Oh Tuhan, inilah kami, inilah umatmu, inilah gerejamu. tak ingin aku tinggalkan lagi hatimu. Itu yang ku perlu. Tiada yang lain Tuhan, hanya Engkau yang layak kami puji, hanya Engkau yang layak kami sembah. Tiada yang lain Tuhan. Oh, Tinggalkan lagi hatimu. Itu yang ku perlu. Tiada yang lain yang ku ingini, hanya di hadiratmu. Tak ingin aku tinggalkan lagi hatimu. Itu yang ku, tiada yang lain Tuhan. tiada yang lain aku ingini, hanya di hadiratmu. Tak ingin aku tinggalkan lagi hatimu. Itu yang ku perlu. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan tahu apa yang kita hadapi akhir-akhir ini. Tetapi apa yang Tuhan mau dari kita, supaya hati kita tidak jauh darinya. Sekali-kali pun, supaya hatimu jangan jauh dari Tuhan. Malam hari ini kita mau menyuarakan hati kita di hadapan Tuhan. Seruan hati kita di hadapan Tuhan. Bahwa tidak ada yang lain. Hanya supaya kerinduan kami Tuhan. Hati kami rindu. Hati kami ingin dekat lebih lagi Tuhan. Dan tidak mau menjauh dari Engkau. Kami buka hati kami malam hari ini Tuhan. Engkau bisa melihat kedalaman hati kami. Inilah kerinduan kami Tuhan. Dan kami mau mengatakan tiada yang lain, tiada yang lain.
Hanya Engkau di dalam hati kami, di dalam hidup kami. Tiada yang lain yang ku ingini, hanya di hadirat-Mu. Tak ingin aku tinggalkan lagi hati-Mu. Itu yang ku Katakan dengan kesungguhan hatimu malam hari ini. tiada yang lain yang ku ingini, hanya di hadirat-Mu. Tak ingin aku tinggalkan lagi hati-Mu. Itu yang Buka kedua tanganmu, katakan tiada yang lain. yes, Yang ku ingini hanya di hadirat-Mu. Tak ingin aku tinggalkan lagi hati-Mu. Itu yang ku Tiada yang lain. tiada yang lain yang ku ingini, hanya di hadirat-Mu. Tak ingin aku tinggalkan lagi hati-Mu. Itu yang ku Apapun yang terjadi Tuhan, tidak ada yang bisa menghalangi, tidak ada yang bisa menghambat. Hati kami memuji Engkau, hati kami untuk menyembah Engkau Tuhan. tak ingin aku tinggalkan lagi hati-Mu. Itu yang ku Katakan malam hari ini. tiada yang lain yang ku ingini, hanya di hadirat-Mu. Tak ingin aku tinggalkan lagi hati-Mu. Itu yang ku Tiada yang lain Tuhan. tiada yang lain. Oh, Ku Yesus, hanya di hadirat-Mu. Tak ingin aku tinggalkan lagi hati-Mu. Itu yang ku hatiku Tuhan. hati-Mu. Yang ku Hatiku Yesus. hati-Mu. Yang ku perlu. Jesus, hatimu Tuhan, hatimu Yesus, kami butuh Engkau. Haleluya, haleluya. Oh, kita lalaya sango. Jesus, Jesus. Oh,
bisa menghalangi, menghambat kami untuk datang kepada Tuhan. Oh, segala roh duniawi, roh kedagingan, kuasa kedagingan, engkau tidak bisa menghalangi kami untuk kami datang kepada Tuhan, untuk kami memuji Tuhan, untuk kami menyembah Tuhan. Hanya Tuhanlah yang berkuasa, yang berdaulat, yang memimpin hidup kami. Haleluya. Jesus, Jesus. Jesus. Haleluya. Bebaskan rohmu malam hari. Tidak ada yang bisa menghalangi engkau menyembah Tuhan malam hari. Dan tidak ada yang menghalangi engkau, karena hadiratnya sudah melepaskan engkau. Karena di dalam hadiratnya sudah melepaskan engkau malam hari ini. Oratakarama shandara labalaba. Shikaraba baba 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 baba. Rika baba 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 baba. Rika baba 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 baba. Yes, yes, yes. Sembah, 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 sembah. Sembah dia. Sembah dia. Rika baba 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 baba. Yes, yes, yes. Amen. Amen. Rika baba baba baba. Kami menyembahmu, kami menyembahmu Tuhan. Rika baba 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 baba. Rika baba 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 baba. Bushakara baba baba. Jesus, in Jesus' name, in Jesus' name. Rika takara bala 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 bala. Roh Kudus, lawat kami. Roh Kudus, rikata karalabalaba. Oh, ilalalabalaba. Rikalalalabo, ikaralalalabo.
hari ini Tuhan, aku konfrontasi setiap kuasa-kuasa gelap yang menutupi tempat ini, yang menutupi pikiran kami, yang menutupi setiap hati kami. Semua kuasa-kuasa gelap, kuasa-kuasa roh jahat, aku perintahkan engkau keluar, lepas dalam nama Yesus. Lepas, keluar engkau, tinggalkan hidup kami. Setiap yang menutupi pikiran kami, menutupi hati kami, aku perintahkan engkau dengan otoritas daripada Yesus, keluar engkau dalam nama Yesus. Lepas, pergi, out dalam nama Yesus. Dikata karala babesha. Atmosfer surgawi yang ada di tempat ini, atmosfer surgawi ada di tempat ini. Kami minta Tuhan, hati yang baru, berikan hati yang baru Tuhan, pikiran yang baru, pikiran Kristus, hati Kristus ada pada kami malam hari ini. Kami mau Tuhan, kami mau Tuhan, bangkitkan iman kami, bangkitkan iman kami. Tuhan berkata, saya merasa Tuhan berkata di tempat ini, jika engkau memiliki iman sebiji sesawi saja, maka engkau akan memindahkan gunung ini, beranjak dari sini ke sana, beranjak tempat. Jika engkau memiliki iman sebiji sesawi saja, malam hari ini, apa yang engkau katakan malam hari ini, apa yang engkau doakan, mujizat Tuhan akan terjadi. Kuasa Tuhan akan nyata dalam hidupmu. Shikarabaya Shantarababa. Rikata Karalabaya Shanta. Kami tolak Tuhan roh keraguan-raguan. Kami tolak setiap roh kebimbangan. Kami tolak akan kebimbangan akan janji-janji-Mu. Kami tolak, kami arti keluar dalam nama Yesus. Rikata Kuryana Labaya Shanta. Oh Tuhan, rata karabata karababaya Shantara Labalaba. Jesus, Jesus. Haleluya. Semua berdoa, semua berdoa. Semua buka mulut berdoa semuanya. Rababababa. Rikana baya shandu. Rikana ya sana. Oh Tuhan. Haleluya Yesus. Rikata karamaramu. Inderere kiana lalamaya sandu. Rikana lamaya sandu. Rikana lamor yana lamaya sandu. Hindere kiana lamaya sandu. Rikana lamor yana lamaya. Rekenya lamor. Haleluya Yesus. Penuhi hati kami Tuhan. Penuhi setiap kami Roh Kudus. Penuhi kami. Oh, mengalirlah kuasa-Mu Roh Kudus. Memulihkan setiap kami Tuhan. Hati yang terluka, hati yang sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Oh, Tuhan balut hatimu. Tidak ada yang mustahil bagi Dia.
Karena semuanya mungkin bagi Tuhan. Oh, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Haleluya. Rikanalamaya sandorianala. Pulihkan, pulihkan Tuhan, pulihkan Tuhan, pulihkan Yesus. Oh, haleluya Yesus. Rikarala baba 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 baba. Akui di hadapan Tuhan malam hari ini Bapak Ibu. Jika selama ini kita menyimpan hati yang kecewa, hati yang sakit, oh, akui di hadapan Tuhan. Tuhan akan memulihkan engkau malam hari ini. Tuhan akan memulihkan hatimu. Ralalabaya shandarabatakarabata. Rekatakaralabaya shandarabata. Lihatlah Tuhan. Pandanglah Dia. Pandanglah salib Tuhan. Pengorbanannya untuk kita. Jangan karena kita kecewa dengan orang lain kita meninggalkan Tuhan. Jangan karena kita sakit hati sama orang lain lalu kita menjauh dari Tuhan. Pandang salibnya, pandang Tuhan. Fokuslah hanya kepada Dia. Tuhan akan memulihkan engkau. Tuhan akan membebaskan engkau. Tuhan akan melepaskan engkau. Dan bahkan Tuhan akan memberikan kemenangan atasmu malam hari ini. Oh, akui kesalahanmu. Akui kesalahanmu. Sadari kesalahanmu. Sadari dosamu. Dia dapat Dia. Tuhan. Tuhan. Ampuni kami. Ampuni kami Tuhan. Yang berdosa ini. Yang bersalah ini Tuhan. Oh Tuhan. Hanya Engkau yang tahu. Hanya Engkau yang tahu. Jesus. Jesus. Oh Tuhan. Pulihkan. Pulihkan Tuhan. Pulihkan. Pulihkan gereja-Mu. Pulihkan umat-Mu Yesus. Kami percaya Yesus. Oh Tuhan, Tuhan. Oh, akui kelemahanmu. Akui kelemahanmu. Akui kekuranganmu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan engkau kekuatan. Tuhan akan memberikan engkau kuasa. Tuhan akan memberikan engkau otoritas. Jangan terus dalam kesombonganmu. Jangan terus engkau hidup di dalam keangkuhanmu, kesombonganmu. Tapi akuilah kekuranganmu. Akuilah, sadarilah kelemahanmu di hadapannya. Dan bersandarlah hanya kepada Tuhan. Mintalah kepada Tuhan malam hari ini. Tuhan akan memberikan engkau kekuatan yang baru. Tuhan akan memberikan kuasanya. Engkau Dia akan memberikan rohnya di dalam hidup kita. Oh, Rikacakaralabaya Santa. Oh, jangan keraskan hatimu hari ini. Kata Tuhan, engkau akan dipulihkan. Engkau akan dibebaskan. Oh, haleluya. 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 Haleluya Yesus. Dan tiada yang suka bila Allah turut bekerja.
Tuhan. Roh Kudus, Engkau ada di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Katakan bersama-sama, tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil. Mari Bapak Ibu kita bagi berdiri bersama-sama. Kita bagi berdiri bersama-sama. Katakan pujian ini dengan iman. Apa yang kita katakan malam hari ini terjadi dalam hidup kita. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Kami percaya Tuhan. Bila Roh Haleluya. Allah turut bekerja. Tiada yang Mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. bila Roh Allah, Bila Roh Allah turut bekerja. bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Haleluya. Rohmu yang bekerja di dalam kami, Rohmu yang bekerja di tempat ini, kuasa-Mu melingkupi kami, hadirat-Mu membebaskan kami, kuasa dosa dihancurkan, kuasa kelemahan dihancurkan, kuasa penyakit dihancurkan, setiap virus kuman bakteri dihancurkan. Yesus memberi kemenangan, Yesus memberi kekuatan, Yesus memberi kesembuhan, Yesus dipermuliakan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mau diam di dalam hadirat-Mu, menikmati hadirat-Mu, menikmati kasih karunia Tuhan, menikmati kuasa Tuhan. Turunlah anugerah-Mu Tuhan kepada kami. Malam hari ini kami buka seluruh kapasitas roh kami. Berbicaralah Tuhan kepada tiap-tiap kami. Sebab kami mau diubahkan, kami mau dibentuk, kami mau diperlengkapi, kami mau dijadikan sama seperti Tuhan. Biarlah kuasa firman itu hidup, kuasa firman itu menjadi daging, kuasa firman itu menjadi kemenangan, kuasa firman itu menjadi otoritas dan kuasa bagi kami untuk hidup berkemenangan. Jadilah firman-Mu bagi kami. Kami sambut firman itu di dalam nama Yesus kami berdoa, yang percaya kita katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk kembali. Haleluya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu.
Selamat malam, selamat kita menikmati kasih karunia Tuhan yang lebih lagi dalam hidup kita. Haleluya. Saya percaya bahwa hari-hari ke depan kita semakin memiliki roh yang sehat, memiliki roh yang kuat, yang tidak lagi gampang diombang-ambingkan oleh arus dunia ini. Tetapi engkau memiliki roh yang sehat, roh yang kuat. Amin. Saudara, menghadapi dunia yang jahat ini, menghadapi dunia yang gelap ini hanya dengan oleh manusia roh yang sehat dan kuat. Haleluya. Tanpa kita memiliki roh yang sehat dan kuat, maka saudara tidak bisa berkemenangan di dalam dunia yang gelap ini. Karena dunia ini semakin menuju kepada kebinasaannya. Perhatikan, si setan itu semakin tahu hari kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Oleh sebab itu dia berusaha membelokkan firman, membelokkan kebenaran. Supaya apa? Manusia itu bimbang, takut dan ragu, hidup dalam kecemasan sehingga tidak lagi punya keteguhan dan keyakinan iman di dalam Tuhan. Dan saya mau katakan sebagai hamba Tuhan, engkau yang setiap hari baca Alkitab harus punya keyakinan yang teguh terhadap firman yang kau baca. Haleluya. Saya mau pastikan setiap hari firman yang kau baca, engkau harus punya keyakinan yang teguh. Dan hidup di dalam firman itu, berdiri di atas firman itu, maka sesuatu pasti terjadi. Haleluya. Jangan ragukan janji Tuhan. Jangan ragukan firman Tuhan. Pastikan firman itu ya dan amin. Dan harus digenapi oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Amin, amin, amin. Haleluya. Kita melihat di dalam dunia ini hanya ada dua kuasa. Hanya ada dua kuasa. Kuasa apa itu? Kuasa Tuhan. Karena memang Tuhan pencipta langit dan bumi dan punya dialah langit dan bumi. Dan dia punya hak, otoritas dan kuasa atas langit dan bumi. Dan atas segala ciptaannya dia yang berkuasa. Amin, amin, amin. Saudara harus memahami itu. Dan yang kedua, ada kuasa lain di muka bumi ini. Yaitu kuasa si jahat, kuasa setan. Perhatikan, cara kerja setan pertama-tama tidak dia buat sulit. Cukup roh-roh jahat membuat Anda ragu-ragu akan Tuhan. Cemas akan keadaan, takut akan keadaan. Kalau dia sudah berhasil membuat Anda cemas, takut, bimbang dan ragu, berarti dia sudah memasukkan kekuatannya, kekuasaannya dalam hidup saudara. Sehingga ada banyak orang sekarang ini sudah dicengkeram banyak ketakutan. Mulai ragu dengan firman Tuhan, mulai bimbang akan keberadaan Tuhan. Apa benar Tuhan ada? Itulah tujuan setan. Sehingga muncul dari perkataan-perkataannya mengenai penyangkalan akan Tuhan. Itu tujuan setan. Setan tidak datang menampakkan diri dengan seram. Tidak, halus-halus dia. Apa iya doamu dijawab? Apa iya nek rajin kowe baca Alkitab, doamu dijawab? Apa iya nek kowe rajin melayani, kowe sudah doamu dijawab? Selalu ditawarkan membuat Anda ragu. Sehingga iya Pak, apa Pak melayani? Toh juga doaku tidak dijawab kok. Ada banyak cara setan memasukkan kekuatannya dalam pikiran, perasaan hatimu. Supaya engkau tidak berdaya di dalam roh. Rohmu mati. Rohmu dikurung, dipenjarakan. Yang berkuasa atas pikiranmu, yang berkuasa atas perasaanmu, kecemasan, ketakutan, kekhawatiran. Tetapi kalau engkau hidup di dalam roh, mengikuti pimpinan roh, daging akan tunduk. Daging akan tunduk. Tidak kekuasaan daging akan tunduk kepada kuasa roh. Makanya firman Tuhan berkata, hiduplah oleh roh. Daging sama sekali tidak berkuasa lagi kalau engkau hidup di dalam roh. Kalau engkau hidup di dalam roh, kecemasan bisa engkau tanggulangi. Ketakutan bisa engkau tanggulangi. Kekhawatiran bisa engkau tanggulangi. Dan saudara, tidak lagi kita hidup
Kalau engkau hidup di dalam roh, kita tidak lagi saling mempersalahkan satu dengan yang lain. Engkau tidak lagi dibentuk oleh keadaan, oleh lingkungan. Tapi engkau setiap hari dibentuk oleh firman. Hidup di dalam roh, dipimpin oleh roh, dikuasai oleh roh. Haleluya. Lihat, anak-anak Tuhan yang bisa bertahan sampai akhir zaman adalah orang-orang yang hidup di dalam roh. Kalau tidak hidup di dalam roh, saya tidak bisa pastikan engkau bisa bertahan sampai pada hari kesudahan. Tidak bisa. Saya harus tegaskan kepada saudara sebagai gereja Tuhan. Jangan hanya rutinitas agamawi baca Alkitab, tapi engkau harus pertama, yang kedua, yang ketiga, amin. Amin. Haleluya. Harus membaca. Harus. Kalau engkau hanya baca rutinitas agamawi, setan lebih tahu firman. Tapi setan tidak pernah taat kepada firman. Dia tahu banyak firman, dia tahu. Setan itu dia banyak tahu. Loh, umurnya udah tua toh? Setan umurnya udah tua. Ribuan tahun, umur mau piro. Jadi jangan main-main. Makanya Efesus pasal 4 bilang jangan beri kesempatan. Jadi biarlah firman yang kau baca itu engkau baca. Renungkan. Hidupi. Deklarasikan. Kalau saya katakan, kalau firman yang kau baca, firman yang kau renungkan, firman yang kau hidupi, firman yang kau deklarasikan, digosokkan kepada rohmu, apa enggak semakin tajam? Lihat, parang yang saudara pakai itu terbuat dari apa? Permobil, baja, betul? Dan untuk membentuk sebuah baja harus dengan api. Dan ingat, bukan hanya api saja. Kalau baja itu sudah dipanaskan dan dia memerah, cukup hanya seperti itu? Tidak, ditotoi. Ditotoi sesuai seleranya yang membuat. Dan ketika sudah selesai dibakar dan ditotoi, dan mulai kita lihat bagus, tajam. Kalau dia hanya baja saja, bisa saudara pakai motong. Bagus ini bajanya, kita jadikan parang. Tapi tidak jadi parang, dia jadi peraja. Saudara bawa ke rumah potong sayur, bisa enggak? Potong daging, bisa enggak? Tidak bisa. Tanganmu akan capek dan terluka. Tapi dia harus dibentuk. Nah sama. Ketika hidupmu membaca, merenungkan, menghidupi, mendeklarasikan. Firman itu setiap kau deklarasikan digosokkan kepada rohmu. Rohmu semakin tajam, rohmu semakin peka, rohmu semakin menangkap sesuatu apa yang mau Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Dan Tuhan akan memberitahukan kepada kita akan apa akan terjadi di hadapan kita. Roh itu tidak bisu, roh itu selalu berkata-kata. Nah masalahnya seringkali yang kita dengar kedagingan kita. Jangan-jangan saya mati corona. Karena di Pekalongan ada yang mati corona. Itulah yang kita renungin. Tapi ketika kita hidup di dalam roh, saya percaya. Roh itulah yang membawa kita kepada kemenangan. Menghadapi tantangan, hambatan, rintangan. Saudara, corona. Ada masalah dengan corona? Ada. Membawa orang sakit. Membawa orang takut. Membawa orang mati. Membawa orang menderita. Betul ya? Ternyata corona punya kuasa. Nyamuk juga punya kuasa enggak? Punya. Nyamuk sekecil itu berdampak. Kecil enggak nyamuk itu? Tapi kalau kamu digigit nyamuk DB, hidupmu bisa bertahan berapa lama? 15 hari. Setelah itu kamu dibunuh. Dampak nyamuk bisa 15 hari setelah itu dibunuh. Dampakmu sudah berapa tahun kau hidup? Berapa jiwa kau menangkan? Dampakmu apa? Selamat malam. Loh,
Nyamuk bisa berdampak, manusia kita harus lebih berdampak sebenarnya. Jangan saling menyakiti. Jangan memprovokasi orang supaya tidak suka dengan yang lain. Membenci satu dengan yang lain. Tidak senang dengan yang lain. Engkau sudah di dalam kerajaannya setan kalau sudah seperti itu. Di gereja memprovokasi orang. Kita ini, apalagi ini, saya harus ingatkan ini orang-orang di gereja. Kita ini kayak pembantu ya di gereja ya. Nyapu, ngepel, gosok WC. Kalau kau tidak suka ya keluar. Kadang-kadang diprovokasi dengan omongan-omongan. Hati-hati. Bisa terjadi begitu? Pekerjaannya siapa? Pekerjaannya setan. Kalau engkau sudah mulai memprovokasi negatif, berarti engkau ada di dalam kerajaannya setan. Tapi kalau engkau memprovokasi negatif, coba kalau temanmu masak, engkau puji masakannya, enak, senang enggak? Walaupun keasinan. Senang enggak? Ternyata yang punya yang masak itu, waduh, enak katanya, keasinan, aduh Tuhan. Tapi kita tetap bilang, enak. Kira-kira semangat enggak dia tambah masak? Semangat masak enggak dia? Semangat. Tapi kalau kita bilang, ngopo jarene pinter masak keasinan gue ngene kok. Ngopo tukang masak abal-abal, kaleng-kaleng ya. Minggu depan besok enggak harap yang mau masak lagi. Awas kowe yo nek makan masakanku, awas kowe tak titen, mesti gitu. Mari kita memberi dorongan dan semangat yang sehat. Amin. Orang yang hidup di dalam roh seperti itu. Jangan masa-masa corona ini, makanya pernah saya bilang, jangan membesar-besarkan corona. Besarkan nama Tuhan. Karena engkau hidup di dalam roh, pasti engkau ada di tanah Gosen. Tidak mungkin Tuhan biarkan engkau mati belum waktunya. Kalau engkau cinta Tuhan, tidak mungkin Tuhan biarkan. Mati belum waktunya. Loh, waktunya Tuhan kan bukan waktu kita. Tapi kita bisa minta enggak? Tuhan suruh kita berjuang tidak? Berjuang dengan firman, berjuang dengan namanya, berjuang dengan darahnya, berjuang dengan kuasanya. Haleluya. Berarti kita sudah diberi senjata di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Kalau kita tidak pakai itu salah sendiri. Amin. Tubuhmu adalah bait. Halo. Tubuhmu adalah bait. Coba. Saudara renungkan. Ketika engkau sakit. Tuhan, firman-Mu ngomong. Tubuhku bait Roh Kudus. Bukan tempat penyakit. Nah, sekarang gak ada penyakit. Saya melawan roh-roh penyakit. Penyakit di darah keluar dalam nama Yesus. Mati dalam nama Yesus. Penyakit di tulang mati dalam nama Yesus. Penyakit di persendian mati dalam nama Yesus. Berarti kitalah yang tahu keberadaan kita dan kitalah yang aktif harus mendeklarasikan kebenaran sesuai dengan imanmu. Hidup dan mati, siapa suka menggemakannya, memakan buahnya. Haleluya. Yesus membuat sebuah deklarasi. Coba lihat. Lukas pasal yang keempat. Ini saya suka deklarasi Yesus. Lukas pasal yang keempat. HP-mu itu Pak Indra, karena kamu dekat situ. Lukas pasal 4 ayat yang ke-18. Saudara, ini ketika Yesus di bait Allah. Betul ya? Yesus di Nazaret pergi ke bait Allah dan dia diberikan kitab Nabi. Betul ya? Nabi Yesaya. Dan dia bacakan. Apa yang dibacakan oleh Yesus ayat 18 dan 19. 3-2 ya. Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan kebebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ayat 20. Kemudian ia menutup kitab itu dan memberikannya kepada pejabat. Lalu duduk dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. 21.
Lalu ia memulai mengajar mereka katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Amin. Lihat. Ini tidak secara kebetulan dia pergi ke bait Allah. Karena Yesus suka ada di bait Allah. Dia suka mengajar. Dia suka memberitakan Injil. Dan ketika dia masuk rumah ibadat, pejabat memberikan kitab Nabi Yesaya. Dan ketika dia buka, dan ayat ini muncul. Dan dia, perhatikan, dia sedang membacakan kitab Nabi Yesaya. Bukan sekedar membaca, tapi mendeklarasikan ayat itu sedang terjadi atas dia. Haleluya. Dan orang terkagum-kagum mendengar ketika dia baca ayat itu. Dan dia sendiri berkata, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dikatakan di situ, nas ayat itu digenapkan oleh Yesus. Nas ayat itu digenapkan oleh Yesus. Roh Tuhan Allah, Roh Tuhan ada padaku. Perhatikan, walaupun dia Yesus, dia hidup oleh roh, dipimpin oleh roh, bergantung sepenuhnya oleh roh. Dan lihat, pelayanannya pelayanan roh, mujizatnya mujizat roh. Kuasa yang dia miliki kuasa oleh roh. Haleluya. Dari Yesus selama dia hidup, dia menyampaikan firman oleh kuasa roh. Kepada apa? Orang-orang? Orang-orang? Ya. Lah, siapa yang miskin itu? Yang butuh firman. Orang yang banyak tahu dia merasa tidak perlu dengar Yesus. Tidak perlu mengikuti Yesus. Hanya orang-orang yang miskin akan kebenaran. Makanya saudara, perbesar kapasitas roh kemiskinanmu akan firman. Kalau engkau merasa, aku kan masa setiap hari baca Alkitab. Harus. Makan aja harus setiap hari kok. Baca Alkitab juga harus setiap hari kok. Karena apa? Perjuanganmu bukan melawan darah dan daging. Melawan pemerintah, penguasa, penghulu, roh jahat. Yang ada di udara. Yang kasat mata. Haleluya. Berarti apa? Senjata apa? Senjata kita apa? Firman. Dan Yesus tahu betul firman itu adalah kekuatan kuasa yang besar yang diberikan oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab ia telah mengurapi aku. Minggu lalu saya katakan pengurapan itu hanya datang lewat pengenalan, persekutuan, keintiman dengan Tuhan. Jarang sekali tiba-tiba datang pengurapan. Pengurapan itu harus terus kita membangun hubungan, membangun persekutuan, membangun keintiman, baru pengurapan datang. Dan dikatakan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Berarti tugas Yesus dalam memberitakan Injil dengan otoritas kuasa Roh Kudus. Dia beritakan Injil dengan kuasa Roh, dia buat mujizat tanda-tanda dengan kuasa Roh, dan dia kemana-mana dipimpin oleh Roh. Nah, gereja Tuhan juga sudah sepatutnya seperti itu. Betul? Paulus ketika ditangkap, firman yang sama datang kepada dia. Coba lihat. Kisah Para Rasul 26. Kisah Para Rasul 26. Mulai ayat 16. 16, 17, 18. Coba kita lihat. Tuhan tolong kita. Setelah Paulus ditangkap. Apa dikatakan firman Tuhan kepada dia? 16, 17, 18. Sudah? 3-2 ya. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Perhatikan tentang apa yang kuperlihatkan kepadamu nanti. Amin. 17. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain. Dan aku akan mengutus engkau kepada mereka. Tuhan, perhatikan. Tuhan mengasingkan Paulus
menangkap Paulus dan mengasingkan dia dari bangsa-bangsa lain dan mengutus dia kembali kepada mereka yang diasingkan. Dari bangsa mana dia diasingkan? Ayat 18. Untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah. Supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Lihat, sama halnya ketika Yesus mendeklarasikan dirinya lewat kitab Nabi Yesaya bahwa dia memiliki roh Allah dan kekuatan kekuasaan untuk memberitakan Injil, membebaskan orang yang tertawan dan memberitakan Injil kepada orang yang miskin. Dan perhatikan, ke Paulus juga, kepada kita juga, amanat agung toh. Markus pasal 16, lihat ayat 18. Untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang, dari kuasa iblis kepada Allah. Supaya mereka oleh iman kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Ini adalah tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan kepada Paulus. Sama seperti Yesus tadi menerima otoritas dan kuasa itu dan mendeklarasikannya di muka umum di bait Allah. Dan sekarang kepada Paulus dan sekarang kepada kita. Haleluya, haleluya. Kepada para murid. Coba lihat Matius pasal 10. Matius pasal 10. Matius pasal 10. Ayat yang pertama. Sudah? Matius pasal 10 ayat pertama, 3-2 ya. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir dan untuk melenyapkan dan segala. Perhatikan ini, diberi kuasa dan otoritas ini kepada ke-12 murid. Sama seperti Yesus mendeklarasikan pertama dan Paulus juga ketika ditangkap. Dan ketika Yesus juga memanggil ke-12 murid itu, dia memberi kuasa dan otoritas kepada mereka untuk apa? Mengusir roh-roh jahat, melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Haleluya. Ayat 7, ayat 7, ayat 7. 3-2 ya, pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Kerajaan surga sudah dekat. Itu berbicara keadaan gereja, Sionnya Tuhan yang diperlengkapi dengan roh, kuasa dan otoritas. Berarti saudara dan saya diberi kuasa untuk mengusir setan. Haleluya. Menyembuhkan orang sakit. Ayat 8, ayat 8. 3-2 ya. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Berarti ada otoritas dan kuasa yang sama. Bukan hanya Yesus yang memiliki otoritas dan kuasa Roh Kudus, tetapi bagi semua orang yang percaya. Kita melihat tadi Paulus yang ditangkap dan rasul-rasul ke-12 rasul itu yang dipilihnya supaya ketika mereka hidup di dalam roh, hidup dalam kuasanya Tuhan, maka mereka diberi otoritas dan kuasa. Bagaimana dengan saudara? Ketika engkau ada di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Ketika firman itu menjadi daging buat kita. Firman itu hidup di dalam kita. Firman itu berkuasa atas kita. Perhatikan ya. Maka kuasa firman itu memberikan kita kemenangan. Ternyata senjata yang Tuhan berikan kepada kita sangat ampuh. Yaitu firman itu jauh dari kita, yakni di mana? Tidak jauh. Asal setiap hari engkau melatih dirimu membaca, merenungkan, menghidupi, dan mendeklarasikan. Haleluya. Haleluya. Tuhan itu luar biasa kepada kita. Tapi lihat. Saya tidak mau engkau menjadi orang yang ikut-ikutan.
1 Timotius 4 ayat 1. 1 Timotius 4 ayat 1. 1 dan 2. Pesan Paulus kepada Timotius. Kalau tadi Yesus, Paulus dan murid, kita terakhir bagian kita nanti kita baca. Sudah? Ayat 1 dan 2, 3, 2 ya. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang-orang yang akan lalu mengikuti dan ajaran-ajaran setan-setan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Tetapi dikatakan, perhatikan. Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu apa? Waktu-waktu kemudian itu di mana? Di belakang atau di depan kita? Di depan kita. Bisa jadi di antara kita? Saya tidak lupakan ini. Bisa jadi di antara kita dan kebanyakan ada di dalam gereja. Sebentar ya. Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Lihat, akan ada di gereja? Itu sedang berbicara kemudian di depan kita. Ada di gereja? Ada. Siapa mereka yang tidak bertobat dari luka batin, konflik batin, mengasihi diri sendiri kencang, tersinggung karo pendetane, tersinggung sama-sama pelayan, tukaran karo jemaat, gara-gara salaman ndak kenceng, salam krismon, bahkan ndak udah mengulurkan tangan, dia tidak mau salaman ngene otok. Dianggap apa aku ini? Kurang ajar banget, padahal dia pelayan Tuhan. Nah ini dia. Mau salaman tidak salaman kayak apa faedahnya sih buat kamu? Kalau hidup dalam sungut-sungut, mau dicipik-cipiki juga, kalau hatimu judas juga. Artinya apa? Dia belum bertobat. Belum hidup dalam kebenaran. Gampang diombang-ambingkan oleh arus dunia. Kalau engkau berdiri di atas firman, orang mau menyinggung kamu, Pak ora. Jawabannya apa? Orang tidak menganggap kamu, Pak ora. Orang gak menganggap kamu, Pak ora. Kalau itu menunjukkan engkau sehat. Tapi kalau engkau tidak sehat, ngobrol di sana mereka taruh. Pasti ngomongin aku ini kurang ajar. Nah, engkau tidak sehat, engkau penyakitan. Banyak kurap lu. Sembuhkan dulu kurapmu itu. Jangan sok menasehati orang. Tapi dirimu sendiri engkau tidak sembuhkan. Lihat hari-hari kemudian nanti akan ada seperti ini. Makanya saya mau tegaskan di gereja kita ini, engkau harus hidup sehat secara rohani. Mau engkau tidak diperdulikan, tidak dianggap kayak, gak dianggap jadi majelis manusia jelmani, iblis juga gak apa-apa kok. Ada banyak orang gila jadi jabatan, tapi tidak pernah berfungsi. Lo tidak perlu jabatan juga, yang penting berfungsi kan? Karena apa yang tersembunyi itu yang paling mata Tuhan tertuju ke sana. Haleluya. Haleluya. Fungsi yang dibutuhkan di gereja Tuhan, fungsi. Bukan jabatan. Tidak perlu ada jabatan tapi berfungsi. Oh, diangkat berjabatan, diangkat. Jabatannya banyak. Tapi mulutnya ember. Hatinya setan. Tuhan tidak butuh model orang seperti itu.
Makanya saya mau engkau kalau firman digosokkan kepada rohmu setiap hari. Engkau akan semakin tajam dan semakin peka. Dan engkau masih ada tabiat-tabiat buruk. Engkau akan berkata, aku udah bisa seperti ini terus. Aku harus berubah, aku udah betah lagi seperti ini. Aku mau habis-habisan dengan Tuhan. Aku mau membuang semua keberadaan saya ini, kedagingan saya ini. Aku mau lebih peka dengan Tuhan. Haleluya. Ketika engkau hidup di dalam rohnya, hidup dari firmannya, rohmu akan semakin sehat. Dan engkau semakin mengenali roh-roh penyesat ini, roh-roh dusta ini, ajaran setan-setan ini. Oh, dia bawa Alkitab loh. Sama Alkitab kita. Dan dia bisa comot sana, comot sini. Dia bisa menasihati saudara. Tapi kalau engkau punya roh yang sehat, Roh Kudus ada di dalammu. Kelihatannya orang ini manis ngomongnya, tetapi aku tidak damai sejahtera ketika dia menyampaikan. Engkau punya radar rohani yang sehat. Engkau bisa mendeteksi. Tidak asal semua dari orang telan, saksi Jehovah kue telan. Oh, tidak. Engkau punya radar rohani yang sehat, yang bisa membedakan ini dari Tuhan, ini bukan dari Tuhan. Haleluya. Jadi hari-hari ke depan firman Tuhan sudah mengingatkan kita. Ingat ya, dari Yesus, Paulus kepada murid, 12 murid itu dipimpin oleh roh dan hidup di dalam roh, hidup dalam kuasanya. Mereka berkemenangan. Haleluya. Musuh kita, ya ini penyesat ini nanti. Penyesat ini ke depan. Orang-orang yang dingin akan roh Tuhan. Yang dingin akan firman, tidak pernah baca, hanya sekali seminggu dia baca ini. Sok ngajari gue. Nah ini. Emangnya gue sopo? Kok nasihati aku? Nah ini yang akan kita hadapi ke depan. Pak, Bu, gak usah kecil hati kalau orang bilang begitu sama saudara dan saya. Gak usah rohani, gak usah sakit hati. Engkau justru berbangga, puji Tuhan. Loh, Yesus ditolak gak? Yesus dikata-katai Beelzebul enggak? Penghulu setan mengusir setan. Yesus melawan enggak? Enggak. Dia enggak mencak-mencak, Yesus enggak mencak-mencak karena dia tahu. Roh yang ada pada dia tahu. Sama. Kalau anak-anak Tuhan zaman sekarang ini gampang mencak-mencak. Apalagi di waktu Natal banyak mencak-mencak. Gara-gara makanan bisa mencak-mencak? Kok aku rento, dia itu. Padahal gara-gara nasi bungkus, sak piro sih? Sakit hati 1 tahun. Ketemu Natal tahun depan lagi, dia ingat. Gak mau aku jadi panitia. Karena apa? Tahun lalu, gara-gara satu bungkus. Ini hidup tanpa roh Tuhan. Loh, bila perlu kita tidak makan asal orang lain makan, lebih mulia dong. Lebih mulia. Nah, kita menghadapi orang-orang kan seperti ini loh Bapak Ibu. Baik di gereja ini juga harus dibersihkan. Orang-orang yang model-model seperti ini harus dibersihkan. Amin, amin. Amin. Karena apa? Anda dan saya harus semakin terus dipertajam di dalam roh, hidup di dalam roh, dipimpin oleh roh. Dan terus kita digosokkan. Saya ulang-ulang kata-kata ini. Firman itu digosokkan kepada rohmu. Dipertajam rohmu. Dihidupkan rohmu. Dipimpin rohmu. Semakin engkau semakin peka. Semakin hari semakin tajam. Radar rohanimu semakin tajam. Dan engkau tidak gampang lemah. Tidak gampang putus asa begitu saja. Haleluya. Haleluya. Sadarkah saudara? Firman Tuhan berkata, tidak tahukah engkau bahwa tubuhmu adalah? Ayo. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Amin. Bait Allah, bait Roh Kudus, betul? Roh Kudus itu lambangnya apa? Burung merpati. Oh, jangan asal jangan burung, burungnya jelas. Ada banyak burung soalnya. Lambang Roh Kudus itu burung apa? Burung merpati. Perhatikan, perhatikan. Ternyata gambaran-gambaran ini
Gambaran-gambaran semacam ini membawa kita harus sadar dan teringat. Ternyata burung merpati punya sarang, yaitu hati manusia. Kalau Roh Kudus tidak Roh Kudus lagi, perhatikan ya. Kalau bukan Roh Kudus lagi yang menguasai, yang tinggal di dalam hati manusia, berarti burung hantu. Loh, betul kan? Loh, kita berbicara burung dulu kan? Lambang Roh Kudus itu burung merpati. Kalau hatimu dipenuhi oleh Roh, dikuasai oleh Roh, dipimpin oleh Roh, dikatakan tubuh kita bait Roh Kudus. Kalau bukan Roh Kudus berarti burung hantu. Coba tanya kiri kananmu, kamu burung apa? Ayo, sebelahmu itu burung apa yang dalam hatinya? Roh Kudus, merpati Roh Kudus atau burung hantu? Loh, ini burung dua ini bertolak belakang enggak? Burung hantu sukanya di mana? Malam hari. Betul ya? Menakut-nakuti, mencuri di waktu malam, waktu gelap, waktu orang tidur. Tapi kalau Roh Kudus, siang malam dia memimpin, membawa ketenangan, kedamaian. Apakah hidupmu membawa damai di gereja? Apakah hidupmu membawa damai di rumah tanggamu? Apakah hidupmu membawa damai di komunitasmu? Kalau tidak, burung hantu lu. Provokasi, burung hantu. Sudah tanya tadi, burung apa kamu? Hah? Jangan-jangan ada burung perkutut juga. Oh Tuhan, tolong kita. Tidak burung hantu menguasai hidupmu. Biarlah Roh Kudus itu yang menguasai hidup kita. Lihat ya. Loh, saya tiba-tiba saja Roh Kudus mengingatkan itu. Loh, gambar burung merpati itu kan Roh Kudus. Ya toh? Berarti tiba-tiba saja saya tadi baca-baca tadi sore, merpati. Hatiku berarti ada burung merpati dia. Kalau aku hidup dalam kasih, hidup dalam buah-buah roh, berarti burung merpati. Loh, kalau bukan burung merpati yang ada, kalau bukan Roh Kudus, burung hantu Mengerikan Hidup manusia itu bisa mengerikan karena burung hantu di dalam. Makanya wajahnya seperti wajah setan. Wajah munafik. Mengerikan wajah munafik, pura-pura baik di belakang. Burung hantu aslinya keluar. Di sini tidak ada. Dulu ada. Tapi baru bertobat setelah dengar firman. Haleluya. Haleluya. Pastikan kita burung merpati. Amin, amin. Oh Tuhan, tolong kita. Kalau sampai hidupmu mengerikan, tukang provokasi, burung hantu. Oh Tuhan, tolong kita. Ayat terakhir. Sudah dijamin, gereja ini udah dimulai dijamin karena corona ini. Markus 16, ini bagian kita. Saya bilang tadi kan, bagian kita toh. Markus 16, ayat berapa ya janjinya itu ya? Ayat berapa? 17. Ini bagian kita. Bagian burung merpati di gereja GSJA. Ini hanya yang ada merpatinya. Kalau burung hantunya enggak berlaku ini. Kau coba-coba minum racun mau nanti mati kau. Jadi hati-hati. Jadi kalau saudara hidup di dalam roh, tanda-tanda ini akan menyertai. Amin, amin, amin. Kita sedang berbicara dengan tanda-tanda kuasa, otoritas dari orang-orang yang dipimpin oleh roh. Haleluya. 17, 3, 2 ya. Tanda-tanda ini akan menyertai siapa? Stop dulu. Orang-orang yang percaya itu siapa? Orang-orang yang hidup dalam roh. Orang-orang yang hidup dalam firman. Yang punya keyakinan teguh di dalam firman. Tidak gampang diombang-ambingkan. Tidak gampang diprovokasi.
Haleluya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Terus mereka akan mengusir setan-setan demi nama Yesus. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. 18. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan orang sakit. Dan orang itu, haleluya, itu bagian kita. Tadi Yesus, Paulus, para murid, baru kita. Amin. Jadi saudara, tanda-tanda ini akan menyertai kita yang hidup di dalam roh. Kalau engkau dan saya semua hidup di dalam roh, akan menyertai, akan mengikuti. Tapi kalau burung hantu, mari kita sadar, kita butuh Roh Kudus. Hiduplah di dalam roh. Senang tidak senang, baca firman setiap hari. Senang tidak senang, deklarasi firman setiap hari. Senang tidak senang, engkau harus memaksa disiplin dirimu untuk baca Alkitab. Tidak boleh tidak. Haleluya. Kalau engkau mau dipimpin oleh roh, harus ada firman. Kalau engkau sadar punya hidup ini adalah perjuangan peperangan rohani, miliki peluru senjata-senjatanya. Jangan hanya hidupmu andalkan pasang badan. Kalau tidak ada pelurunya percuma. Ini kan senjata ini. Doa. Tapi pelurunya mana? Firman. Ketika engkau punya peluru, setan memperhitungkan engkau. Burung hantu akan lari. Tidak ada roh pencurian di sana. Loh, burung hantu itu pencuri itu. Sama dengan lowo. Kelelawar, kalong. Mari kita siapkan hati kita. Hidup oleh roh. Sama seperti Yesus tadi hidup oleh roh. Dia deklarasikan dirinya hidup di dalam roh, dipimpin oleh roh. Paulus juga, para murid juga. Dan kita apalagi. Kalau ku hidup. Apa mulanya apa? Yesus kau kebenaran. Nyanyikan dengan iman. Haleluya. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Amin. Kebenaran itu yang menyelamatkan kita. Perhatikan isi pujian ini. Deklarasikan dari rohmu. Deklarasikan dengan imanmu. Jangan hanya lip service. Oh, haleluya. Deklarasikan pujian ini. Kalau ku hidup
doa kami, ini kerinduan kami. tetap memandangmu, dunia tak Bisa menjauhkanku dari. Sekali lagi, kalau ku hiduplah di dalam rohnya, hiduplah di dalam firman-Nya, hiduplah di dalam kuasa-Nya, hiduplah di dalam otoritas-Nya. Terimalah kuasa dari Tuhan, terimalah firman yang menghidupkan. Haleluya. Dari kasih-Mu, aku hidup bagimu. Tetap memandangmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih dunia. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Oh, deklarasikan, dunia tidak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Hikarana boleh kuriara namanya sherelebeho. Rohmu membawa kami lebih dekat lagi. Kuasa-Mu memimpin kami menikmati hadirat-Mu. Bekerjalah Roh Kudus, bekerjalah kuat kuasa-Mu dalam hidup kami. Hidup kami baik Allah, hidup kami milik Tuhan. Sudah ditebus dengan darah yang mahal. Roh Kudus bekerja, Roh Kudus bergerak, Roh Kudus bekerja. Hikarala boleh beturia lala 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 boleh bekuria lala lala. Perkatakan apa yang kau percayai. Kau mengubah Allah. Hidup dalam kemenangan, hidup dalam kebenaran. Kuasa Tuhan bekerja sempurna oleh kuasa darah-Nya. Bebas, dibebaskan, dibebaskan, dibebaskan. Ya la 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 ya nama shikara la 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 ya sha. Shikara la 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 turi de bikuria la 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 ya sha. Hingga la 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 turi de bikuria la 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 ya sha. Hingga la 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 turi de bikuria la 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 ya sha. Hidup kami tidak pernah sama lagi karena kuasa firman, karena kuasa Roh Kudus. Hidup kami tampil beda, lebih di dalam Tuhan karena kemenangan dari Tuhan, karena kuasa Roh Kudus. Dosa sudah mati, kuasa dosa sudah dihancurkan, kuasa penyakit sudah dihancurkan. Ya la 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 turi de bikuria la 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 turi la la ya shikara la la buria la ya. Hirra la 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 turi de bikuria la 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 ya shantara la bu. Hirra la la turi de bikuria la la ya sha. Haleluya. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar. Aku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar.
hidupku. Ratakanalaya shandu, hindiri kurianalaya sandi. Haleluya Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kami sepakat bersama-sama Bapa di hadapan Engkau. Kami mau berdoa Tuhan untuk pemerintahan yang ada sekarang, dari Bapak Presiden, Kabinet Menteri, Gubernur, Wali Kota, Camat dan sampai ke Lurah. Kami berdoa Tuhan untuk terjadinya kedamaian untuk bangsa Indonesia Tuhan. Dan supaya bangsa Indonesia dan kota Pekalongan ini pada khususnya terbebas dari virus corona. Kami percaya di dalam nama Yesus, supaya Tuhan bangsa Indonesia dan kota Pekalongan ini secara khususnya terbebas dari virus corona. Dan kami berdoa Tuhan, jika ada yang sakit Bapak karena virus corona, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus. Kita berdoa Tuhan agar pemerintahan yang berjalan sekarang adalah pemerintahan yang sehat. Bapa, kami berdoa juga Tuhan untuk pemimpin gereja kami, Gereja Sidang Jemaat Allah, dari BPP Badan Pengurus Pusat, BPPD Badan Pengurus Daerah, PPW Badan Pengurus Wilayah, dan serta pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan GSJA se-Indonesia Tuhan, serta pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan yang ada di seluruh Indonesia, supaya mereka hidup dalam roh, iman, sesuai dengan firman Tuhan, dan berdampak dimanapun Tuhan panggil. Kami berdoa Tuhan khususnya untuk gereja kami Tuhan, Gereja Sidang Jemaat Allah, Getsemani Community Care Pekalongan di tempat ini. Kami berdoa untuk Bapak Gembala dan keluarga, staf dan para pelayan yang ada di gereja, serta seluruh sidang jemaat yang ada di tempat ini Bapa. Oh Tuhan, kami berdoa untuk mereka semua, supaya sadar bahwa hari kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Dan kami berdoa agar semua mempersiapkan diri akan hal itu Tuhan. Dan kami percaya Bapa, mereka akan mempersiapkan diri, mereka akan bersaksi bagi keluarganya, bagi saudaranya, bagi teman-temannya, dan semua di mana mereka berada Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan supaya mereka tetap setia hidup di dalam Tuhan. Dan kita semua bisa beribadah dengan normal seperti biasanya Bapa. Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa untuk tokoh-tokoh agama yang ada Tuhan, baik dari agama yang lain Bapa, yang Islam, Buddha, Hindu, Konghucu, dan Katolik Bapa, supaya mereka Tuhan, dan mereka supaya Tuhan mereka ini, tokoh-tokoh agama ini, mengajarkan pengajaran yang sehat untuk semua umatnya Bapa, supaya ada kasih antara mereka semua Tuhan, saling bersatu, saling toleransi, semakin Tuhan, semakin bersama-sama Tuhan membuat dampak pengaruh bagi kota yang ada. Tuhan, kami percaya Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan kita semuanya. Tuhan, kami juga berdoa untuk melawan dan menahan roh antikristus Tuhan, dan pekerjaan dan rencananya secara khusus untuk bangsa Indonesia dan secara umumnya untuk dunia yang ada Bapa. Kami tahan Tuhan roh antikristus Bapa. Oh, kami melawan roh antikristus ini Bapa, di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkaulah panglima kami, Engkau ada di depan kami Tuhan, di dalam barisan ban kami. Dan kami percaya kami akan mengalahkan semua musuh-musuh kami Tuhan. Bapa, kami berterima kasih buat malam hari ini. Kami sudah merasakan hadirat-Mu Tuhan. Biarkan hadirat-Mu terus ada pada kami Bapa. Dan kami percaya Tuhan, dan kami berterima kasih juga Tuhan, Engkau sudah pakai hamba-Mu Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Kami percaya kuasa firman-Mu tidak akan pernah kembali sia-sia, tapi kuasa firman-Mu akan bekerja dalam hidup kami, sehingga akar rohani kami akan semakin kuat dan kuat Tuhan. Dan kami akan bertumbuh, dan kami akan berbuah lebat, dan kami akan menikmati buah itu Bapa. Tuhan, kami percaya, berkati hamba-Mu yang sudah memberitakan firman Tuhan. Pakai terus hamba-Mu ini Tuhan. Oh, pekerjaan roh-Mu Bapa, semakin hari demi hari semakin dahsyat atas hamba-Mu ini Tuhan. Bapa,
Sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Pagar pelindungan Tuhan ada pada kami. Kami tolak setiap roh-roh jahat Tuhan. Niat-niat orang jahat, perampokan, perampasan. Oh, kami gagalkan, kami batalkan dalam nama Yesus. Setiap roh kecelakaan, roh jalanan, roh maut, roh mati muda. Oh, roh pertengkaran, roh perselisihan, roh percekcokan, roh pemecah belah. Kami tolak, kami hadir dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, kedamaian-Mu ada pada gereja ini. Ada roh sukacita, ada berkat-berkat Tuhan selalu melimpah atas gereja-Mu Tuhan. Dimanapun kami menginjakkan kaki kami merasakan Tuhan selalu nyata atas kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan dan mengucap syukur. Mari kita yang percaya katakan sama-sama, amin.